kekerasan atau pelecehan seksual. Bapak bantu kami, Bapak, menjadi tanganmu, Bapak, untuk menjaga teman-teman kami, Bapak, para penyintas. Dan menyakitkan. Gue bisa bilang mungkin sekarang gue udah pulih, mungkin sekarang gue udah bisa move on. Oke, jadi lanjut sister. Ya, yang mengarah kepada seksual sampai dengan raba-raba dan sebagainya. Ada 15 degradasi level tentang pelecehan seksual. Tapi pelecehan seksual non fisik ini banyak sekali dialami oleh anak-anak kita dalam dunia digital. Lalu yang ketiga itu ada pemaksaan. Pemaksaannya dirinci lagi. Ada pemaksaan kontrasepsi. Di zaman Bapak Soeharto, itu pemaksaan kontrasepsi terjadi di desa-desa, di kampung-kampung secara massal. Pemaksaan sterilisasi, jadi orang begitu melahirkan langsung di sterilisasi. Pemaksaan perkawinan. Saya tidak tahu di Jakarta apakah masih ada, tetapi di Cisarua, di Flores, di Sumba, pemaksaan perkawinan ini sangat sering terjadi, bahkan dengan penculikan. Penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual bisa terjadi dalam rumah tangga juga. Karena saya mendengarkan cerita seorang ibu, bagaimana kalau suaminya mau melakukan hubungan intim, dia harus disiksa dulu. Baru suaminya bisa melakukan. Ngeri sekali. Bahkan dia ditelanjang. Akibat trauma kekerasan seksual. Baik, tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Suster Ria mengenai kekerasan seksual. Mohon maaf, ini suara saya dapat didengar ya? Halo? Ya, baik, saya lagi baik. Sebenarnya undang-undang yang mengatur tentang kekerasan tindak pidana seksual itu sudah banyak ketentuan yang mengatur, baik itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana, mulai perkara asusila, kemudian juga pemerkosaan, ya, bersetubuh dengan wanita atau anak bawah umur, perdagangan orang. Ada juga undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 juga yang mengatur salah satu tentang kekerasan seksual terhadap anak. Ada juga undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini tentang kekerasan dalam rumah tangga juga. Itu bukan hanya mengatur kekerasan fisik, kekerasan psikis, tapi juga kekerasan seksual. Juga ada undang-undang tentang pornografi tadi dalam berita tersebut ya, nomor 44 tahun 2008. Juga ada undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ya, jadi sudah banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kekerasan seksual. Cuma aturan-aturan di dalam undang-undang tersebut tidak secara spesifik, tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap seksual. Maka itu negara hadir ini sekarang, ya, para penguasa, para pembentuk undang-undang peduli. Ya, karena walaupun undang-undangnya sudah ada dengan undang-undang yang tadi saya sebutkan, tapi kalau kita lihat tindak pidana kekerasan seksual itu kok selalu terjadi, sambung menyambung terus terjadi. Bahkan tadi yang harusnya tokoh-tokoh keluarga sebagai pelindung korban-korban, ya, justru itu mereka adalah justru sebagai pelaku, ya, pelaku-pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dan kalau kita lihat juga di dalam prakteknya, di lapangan yang terjadi, umumnya korban itu adalah wanita dan anak-anak. Nah, maka itu negara hadir ini memikirkan bagaimana negara kita Indonesia bisa bersih, paling tidak menekan seminim-minim mungkin, sekecil-kecil mungkin, yaitu kekerasan seksual. Nah, maka itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Nah, ini kita sangat menyambut baik sekali ini, ya.
luar biasa, begitu peduli negara. Nah, Berarti ini sebenarnya upayanya sudah sejak lama ya Pak, karena kan Ya, undang-undangnya bukan baru, cuma yang terbaru ini yang 2022 ini seperti berusaha untuk menyempurnakan apa yang sebelumnya sudah ada. betul sekali, ya betul. Tujuannya apa diundangkannya ini? Yaitu paling tidak mencegah ya segala bentuk kekerasan seksual dalam bentuk apapun juga. Yang seperti tadi Suster lihat paparkan itu bentuk-bentuknya. Kemudian juga tujuannya untuk apa dibentuk ini oleh pembentuk undang-undang, yaitu untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban. Tuh, supaya tadi Suster lihat sudah menyampaikan juga apa yang harus dilakukan juga. Kemudian juga tujuannya yaitu melaksanakan penegakan hukum. Ini penting, penegakan hukum dan merehabilitasi korban. Bukan hanya korban, justru dalam undang juga terhadap si pelaku. Supaya tidak terus terulang terjadi dan terjadi lagi gitu. Yang keempat, kemudian mewujudkan lingkungan negara yang bebas dari kekerasan seksual. Ini yang kita idam-idamkan sebagai amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu menjamin ya dengan adanya undang-undang ini para pembentuk undang-undang negara menjamin, mengharapkan tidak akan terulang lagi tindak pidana kekerasan seksual di negara kita. Nah, itu yang sudah saya paparkan begitu banyak. Nah, Baik, itu udah jauh lebih baik daripada kondisi sekitar 30 tahun yang lalu gitu ya. Tapi sekali lagi ya, itu beberapa hal yang jadi poin penting. Terutama mungkin jadi agak lebih sulit kalau ini pertanyaan dari penanya sebelumnya, kalau pelakunya adalah keluarga sendiri. Tadi sudah seperti disinggung, ini sulit ya karena kejahatan yang cukup intimate kalau istilahnya saya, bahkan sampai dibilang terjadi pengkhianatan. Orang yang harusnya memberikan perlindungan justru dia yang jadi sumber kejahatannya gitu ya. Jadi cukup sulit untuk menerima kondisi yang kok bisa gitu loh. Itu udah cukup sulit. Kalau saya tangkap dari penjelasan Suster nih ya, ini hitungannya bisa minggu atau bulannya atau bukan Suster? Bagaimana Ibu? Hitungannya untuk sampai penyintas bisa siap paling cepat itu bisa hitungan bulan. Sangat tergantung penyintasnya, Tergantung, gitu sangat ya. tergantung dalamnya kekerasan, Ya. dan apalagi kalau itu dilakukan oleh keluarga, perhitungannya adalah kasus yang baru saja terjadi itu lalu menjadi pecah perang di dalam keluarga. Ada keluarga itu ada 8 bersaudara, sebagian membela pelaku, sebagian membela korban, dan lalu menjadi keributan yang sangat besar dalam keluarga itu. Kasus sedang berjalan. Oke. Pak Stefanus, terkait dengan pendampingan terhadap penyintas dari aspek hukum, boleh minta gambaran sedikit nggak dengan proses bentuk pelaporannya itu akan seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh penyintas atau mungkin pendamping penyintas gitu? oke. Baik, Bu Moderator ya. Memang dalam hal penegakan hukum pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual ini itu harus ada kerjasama yang baik, khususnya terhadap korban perempuan dan anak-anak ya, yang di bawah umur. Dalam arti sebelum melakukan pelaporan, sebelum melakukan tindakan hukum, ini keluarga, tokoh agama, psikolog itu harus membangun dulu, menguatkan mental si korban. Karena itu jauh lebih penting korban yang perlu kita lindungi, yang perlu kita selamatkan. Itu perlu ada pembekalan dulu, edukasi sebagaimana kita membangun mental si korban ini supaya dia baik. Nah, bagaimana tentang teknis soal penindakannya oleh penegak hukum, yaitu pengacara yang mewakili korban. Nah, kalau memang secara mentalnya sudah oke, bisa gitu ya. Dan ingat ya, dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini, apalagi korbannya anak-anak di bawah umur, dan kasus-kasus kekerasan seksual ini, itu sidang juga bersifat tertutup. Bahkan terhadap peradilan anak pun juga hakimnya juga tidak seperti di luar, seperti suasana persidangan, bukan seperti itu. Ya, tidak memakai toga si hakim, tidak pakai toga pengacara. Jadi layaknya diskusi seperti itulah. Jadi tidak memberikan
rasa trauma bagi korban, khususnya anak-anak. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kalau memang kita mendata bukti-bukti permulaannya sudah cukup ada tindak pidana kekerasan seksual ini, maka tidak harus korban tadi yang melaporkan, ya, keluarga atau pengacaranya dengan menggantongi bukti-bukti permulaannya cukup ini, membuat laporan secara formal ke penegak hukum yang siap. Nah, selanjutnya proses-proses itu juga sama. Kalaupun korban misalkan anak-anak ini dihadirkan, itu pun teknis pemeriksaannya tidak harus di kantor polisi, tidak harus. Polisi juga tidak memakai pakaian polisi, tidak penyidik ya, tapi pakaian biasa bisa dilakukan di rumah atau di tempat dimanapun juga dengan suasana yang begitu santai dan rileks sehingga tidak menimbulkan rasa traumatik bagi si korban khususnya. Nah, jadi peran pengacara inilah tadi lembaga-lembaga SKP, LBHA dan sebagainya, peran-peran ini yang mewakili sebagai pelapor harus peran aktif untuk melindungi si korban. Jadi korban jangan lagi kita bebankan, apalagi kita sampai mengorek-ngorek lukanya, mengorek-ngorek traumanya, tidak perlu lagi. Begitu pula sampai persidangan. Persidangan juga bersifat tertutup. Ya, baik korbannya anak-anak maupun orang dewasa, itu pun persidangan seksual ini bersifat tertutup. Gitu. Jadi itulah untuk mencegah trauma bagi si korban. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya gampang. Gereja sudah hadir kok, ada SKP dan hampir semua gereja ada SKP. Kita ada LBH juga, silakan kita membantu, kita bersedia melayani untuk melindungi perempuan khususnya dan anak-anak. Oke. So sebenarnya ada upayanya, bahkan udah ada peningkatan kualitas bantuan gitu ya, supaya trauma pulang itu bisa ditekan sekecil-kecilnya gitu. Walaupun sebenarnya dari proses sendiri, kalau tadi sempat masuk sekali ya, itu karena harus menceritakan kembali, jadi seakan-akan untuk penyintas harus kembali mengingat situasi yang tidak mengenakan tersebut. Kalau memang tidak kuat, ini memang nggak oke. Tapi ternyata dari aspek hukum dan juga aparatus negara dan lain sebagainya, termasuk aparatus gereja, itu ada upaya minimal tidak menambahkan faktor stres baru untuk si penyintasnya dalam menjalani si proses hukumnya ini, kalau sampai ke arah proses hukum. Kita perlu seksi tersendiri untuk memahami prosesnya bagaimana gitu ya, Pak Stefanus ya. Iya. Mungkin kira-kira kita stop di situ untuk pertanyaan ini dari atau kurang memadai, paling tidak kita akan mengambil sikap kepada si pelaku supaya perbuatan itu tidak akan terulang atau tidak akan terjadi kembali gitu. Meminimal perbuatan kekerasan atau pelecehan seksual. Bapak bantu kami, Bapak, menjadi tanganmu, Bapak, untuk menjaga teman-teman kami, Bapak, para penyintas.